dari Sorong, Papua. Beliau adalah seorang mantan karyawan, 25 tahun, di mana mengenal Tri-Eye dari kakak sepupunya. Nah, inilah profilnya, Bapak Ibu bisa lihat. Jauh-jauh dari Sorong, Papua, akan berbagi kisah dengan Bapak Ibu semuanya untuk mendengar kenapa seorang mantan karyawan 25 tahun ini, ya, artinya sudah 25 tahun menjadi karyawan begitu, sekarang bisa ada di Tri-Eye Network dan mencapai posisi bronze agensi. Bergabung di Tri-Eye Network Oktober 2016, berarti 4 tahun yang lalu. Langsung saja, kawan-kawan semua, kita sambut bronze agensi Bapak Dedi Rianto Sofyan, panggilannya Pak Anto. Selamat sore, Pak Anto. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Sandy Busari untuk Pak Anto, nyalakan mikrofonnya. Oke, selamat sore Pak Frans dan rekan-rekan mitra Tri-Eye dimanapun Anda berada. Baik, selamat sore Pak Anto. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Oke, ini berarti posisi di Sorong, Papua ya Pak ya? Iya, di Sorong, Papua, Pak Frans. Oke, Pak Anto bisa ceritakan sedikit ke teman-teman yang sudah antusias ini untuk berkenalan dengan Pak Anto. Dulunya sebelum join di Tri-Eye Network, apa pekerjaannya, kesibukannya Pak Anto sehari-hari? Silakan Pak Anto. Oke, baik. Salam kenal, saya Pak Anto Sofyan dari Sorong, Papua. Buat rekan-rekan Tri-Eye dimanapun Anda berada. Saya ingin berbagi pengalaman bergabung bersama Tri-Eye Network. Latar belakang saya dulu seorang karyawan swasta, yaitu menjadi SPV di salah satu brand handphone. Jadi berpindah-pindah brand, namun tidak ada punya tabungan. Sehingga alhamdulillah bisa bertemu dengan program dari CHR Tri-Eye Network ini, Pak Frans. Oke, baik. Seorang supervisor sebelumnya, Pak Anto ya? Ya. Dan katanya bekerjanya sudah 25 tahun, betul? Iya Pak, sudah 25 tahun. Jadi saya bekerja ibaratnya itu sebagai karyawan itu pindah-pindah perusahaan Pak. Nah gitu Pak Frans. Oke, baik. 25 tahun lama juga ya? Berarti saat ini Pak Anto gimana? Apakah tadi saya belum lihat di fotonya, anaknya sudah banyakkah atau bagaimana? Kalau anak belum Pak. Oke. Baik. Ya, Pak Anto, ya. Gimana ceritanya bisa kenal dengan Tri-Eye? Awal muasalnya seperti apa jalan ceritanya? Baik Pak, jadi pada satu ketika itu saya merasa terbebani dengan pekerjaan saya sebagai SPV Pak. Begitu banyak beban yang harus saya selesaikan, sedangkan kami sebagai SPV itu gajinya, ya mohon maaf, jika penjualan kami ini meningkat artinya besar, maka otomatis itu sesuai dengan gaji kita Pak. Tetapi jika penjualan kami ini menurun, maka gaji pun dipotong. Akhirnya saya sudah ngeblank, pengen cari satu bisnis yang bisa membuat saya punya waktu itu lebih banyak Pak. Dengan keluarga, dengan teman, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya melihat salah satu broadcast dari saudara saya Pak, yang ada di Jakarta tentang CHR ini. Pada saat saya bertanya dengan saudara saya itu Pak, mohon maaf saudara saya belum bergabung Pak Frans pada saat itu. Hanya memberikan gambar daripada profil CHR ini Pak Frans. Nah, namun karena saya orangnya sukanya tidak mau tinggal diam, akhirnya saya buka di Facebook dan ketemu dengan salah satu sahabat saya di Surabaya yang sudah bergabung di Tri-Eye Network. Langsung saya hubungi beliau. Pada saat itu juga beliau baru bergabung sekitar seminggu, ya baru jalan seminggu. Nah, saya pun diperkenalkan dengan leadernya, dengan upline-nya. Pada tanggal 5 Oktober saya diperkenalkan, tanggal 7 Pak, tanggal 7 saya diperkenalkan dengan leadernya. Tanggal 10-nya itu langsung saya bergabung, 10 Oktober 2016 Pak Frans gitu. Karena saya penasaran ini dengan bisnis Pak. Penasaran banget.
Jadi ada satu dorongan memang dari dalam diri mau mencari bisnis begitu. Dan waktu di akhirnya berkenalan dengan 3i Networks, diperkenalkan oleh temannya tadi, kesan pertamanya Pak Anto terhadap 3i seperti apa? Kesan pertama yang muncul ketika sudah tahu, sudah dijelaskan begitu? Ya, kesan yang pertama adalah di sini saya, yang pertama dari CR sendiri otomatis profil perusahaannya ya Pak. Pertama kan profil perusahaan dan legalitas Pak. Itu yang membuat saya semakin yakin sehingga saya bisa menciptakan satu passive income melalui program 3i Networks ini Pak. Sehingga bagaimana saya bisa mempunyai kebebasan waktu dan finansial. Begitu Pak Frans. Itulah yang menjadi memacu saya untuk bagaimana saya harus sukses di bisnis 3i ini. Akhirnya saya memutuskan saya bekerja sambil menjalankan bisnis ini. Jadi pada waktu itu saya berbagi ini Pak, berbagi waktu. Jadi waktu saya bekerja pagi, pulang langsung saya prospek Pak, begitu. Oke, berarti sudah langsung lihat, wah ada peluang untuk bisa dapat penghasilan besar, bisa dapat passive income, itu yang langsung dikejar sama Pak Anto ya? Ya, betul sekali Pak. Itu yang membuat motivasi saya. Wah, ini bisnis luar biasa Pak. Hanya dengan kita menabung, tapi ada imbal balik dari kita menabung ini. Kita mendapatkan passive income Pak. Akhirnya saya berpikir, pada saat saya sebagai karyawan, mohon maaf, saya hanya dibayar dengan tenaga saya Pak. Jadi seperti begitu. Dan saya berpikir satu saat kalau saya sudah tua, otomatis saya nggak mungkin dipakai lagi oleh perusahaan. Tapi ini bisnis sangat luar biasa Pak. Oke, baik. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu paham dengan produk dan manfaat yang ada di 3i, Anda juga bisa diskusi lebih lanjut dengan agen pengundangnya masing-masing ya, teman-teman ya, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan istilah menabung tadi dari Pak Anto ya, yaitu menabung proteksi, tapi silakan nanti bisa ngobrol lebih lanjut, diskusi dengan pengundangnya masing-masing. Nah, kemudian Pak Anto kan tidak langsung resign. Iya, betul Pak, betul Pak. Bekerja. Ini ngatur waktunya gimana antara membagi kerjanya dari Senin sampai Sabtu toh? 8 jam sehari kan? Kerja dari Senin sampai Sabtu Pak, betul. Jadi saya bekerja itu jam 9 pagi, itu pulang kerja jam 10 malam. Jadi pada saat sudah pulang jam kerja jam 10 malam itu saya kan biasa kan di daftar kontak itu kan ada teman-teman ya Pak ya. Nah, jadi saya kadang kontak teman-teman yang masih begadang Pak, yang belum tidur. Nah, saya minta waktu mereka untuk saya prospek Pak. Jadi pulang kerja langsung saya pergi prospek karena saya lebih fokus kepada income di sini Pak. Gimana saya bisa punya income di sini dan saya bisa resign dari pekerjaan saya Pak. Begitu. Tunggu sebentar, Bapak kerja dari pagi, pulangnya sampai rumah jam 10 malam? Iya, jam 9 pagi sampai jam 10 malam Pak. Dan jam 10 malam itu baru jalankan aktivitas 3i? Iya, jalankan aktivitas 3i prospek kadang sampai pulang jam 2, jam 3 pagi Pak. Wah, luar biasa ini. Karena punya tujuan pastinya ya, Pak Anto ya? Iya, Pak, punya tujuan Pak Frans. Punya tujuan di sini saya pengen kebebasan waktu dan finansial, Pak. Gitu. Oke, pertanyaan saya Pak Anto, waktu itu bagaimana komunikasi dengan yang mengajak? Apakah dekat, posisinya jauh, jarak jauh begitu? Sedangkan Pak Anto ini malam hari nih. Apakah memang Pak Anto menguasai materinya terus mencoba mengerjakan sendiri, bisnisnya seperti apa? Kebetulan upline saya berada di Gunung Kidul, Pak. Di Gunung Kidul, jadi dia hanya men-share artikel-artikel sama biasanya video dari YouTube, Pak. Jadi saya pelajari di situ. Pada saat upline saya lagi sibuk, saya berusaha untuk belajar sendiri, Pak. Jadi tidak berharap terus harus bertanya, Pak. Begitu, Pak Frans. Wow. Belajar otodidak istilahnya bersama dengan upline jarak jauh, tetapi berani untuk mencoba mengeksekusi sendiri, bahkan malam hari. Bisa dibilang ini midnight ini. Midnight sale, tengah malam ini. Tengah malam, Pak. Iya. Oke, dan gimana respon dari teman-teman di awal? Kan Pak Anto kan tidak langsung menguasai materinya, tentu mungkin ada salah-salah dalam menawarkan. Artinya wajar ya kalau misalkan ada yang kurang-kurang seperti itu. Tanggapan respon dari teman-teman waktu di awal-awal menawarkan seperti apa? Baik, kalau saya pada saat menawarkan yang pertama karena saya melihat dari 3 manfaat tadi, yaitu asuransinya, investasi, dan income. Jadi saya menawarkan kepada teman-teman pada saat itu
bro, ini ada satu bisnis loh yang sangat luar biasa, yang mana kita dari menabung proteksi dan investasi sini, kita mendapat 3 manfaat. Nah, 3 manfaat ini adalah asuransi, tapi asuransinya asuransi jiwa. Dan kedua, kita mendapatkan investasi jangka panjang buat hari tua. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan passive income, artinya mendapat income. Nah, pada saat saya menawarkan mereka menjelaskan tentang manfaat dari asuransi, saya bilang di sini apabila terjadi risiko kepada kita, maka pihak keluarga akan mendapatkan satu santunan. Dan yang kedua, saya bilang investasinya adalah kita mempersiapkan untuk jangka panjang buat pensiun. Karena kalau kita sebagai karyawan swasta, tidak ada jaminan pensiun dari perusahaan, Pak. Itu yang selalu saya sampaikan buat teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana di sini kita bisa menciptakan kita punya passive income sendiri, tanpa kita harus membangun impian orang lain, Pak. Gitu, Pak. Wow, luar biasa. Dan tentu tidak semuanya berkata iya dan mau bergabung ya, pasti ada saja penolakan-penolakan ya, dan itu hal yang biasa, betul ya, Pak? Betul sekali, Pak Frans. Juga mengalami seperti itu kan, mungkin ditolak oleh teman dekat, mungkin juga keluarga. Pak Anto bagaimana? Ya, pada saat saya ditolak, awalnya keluarga menentang ya, artinya keluarga menentang, mengatakan jangan sampai ini tipu-tipu dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa kalau memang ini tipu-tipu atau ini bisnis memang hanya bodong-bodong, mungkin sudah bukan rezeki saya di sini. Tapi kalau saya yakin ini memang perusahaan jelas dan memang ini rezeki saya di sini, pasti Tuhan akan memberikan saya jalannya. Dan terbukti sekarang banyak teman yang mendukung, bahkan keluarga pun sudah mendukung, Pak. Wow, luar biasa. Dan Pak Anto, ketika di awal akhirnya bisa berhenti kerja, resign, kan sudah resignnya di perjalanan kan, di tengah-tengah ya, baru resign ya? Iya, saya resignnya sudah menjelang 1 tahun menjalani, 10 bulan menjalani bisnis 3i, Pak. 10 bulan menjalani bisnis 3i, tengah malam, dan akhirnya bisa resign juga. Pada saat posisi apa tuh Pak resignnya, Pak? Boleh tahu Pak? Pada saat saya posisi di leader agensi, Pak. Wih, berani juga nih di leader agensi udah resign. Iya, Pak. Pak, apakah setiap hari Senin sampai Minggu Bapak jalankan terus bisnis ini Pak selama 10 bulan supaya bisa resign? Setiap hari, Pak. Saya target itu setiap hari minimal 50 orang yang harus saya ketemu, Pak. Baik teman ataupun orang lain yang saya ketemu di jalan, Pak. 50 orang satu hari. Bapak kerjakannya secara offline, ketemu langsung atau online, Pak? Offline. Banyak teman saya, Pak. Masalahnya saya punya semacam perkumpulan apa ya, teman-teman begitu, Pak. Gitu. Wah, luar biasa. 50 orang Pak satu hari, Pak? Iya. Wah, jadi teman-teman semua kalau mau hasilnya cepat besar, ya cara kerjanya mesti ekstrim. Iya, ekstrim, Pak. Betul, ekstrim. Luar biasa. Oke, dan akhirnya bisa resign juga nih. Gimana, itu tadi posisi leader agensi 10 bulan. Lalu perjalanan untuk sampai ke bronze itu bagaimana, Pak? Bisa diceritakan? Ya, baik. Jadi begini, Pak Frans. Jadi pada saat memutuskan untuk resign itu saya diberikan 2 pilihan dari atasan saya di perusahaan. Dia mengatakan, loh kenapa mau resign Pak Anto? Saya bilang ya saya pengen punya kebebasan waktu. Bahkan atasan saya menyarankan kalau bisa nggak usah berhenti, nanti kamu gajinya saya kasih tambah lagi. Saya bilang tidak perlu Pak. Karena kalau bagi saya tetap bertahan di perusahaan Bapak, ya otomatis saya tetap jadi kulinya Bapak. Saya bekerja buat Bapak. Saya punya impian tidak bisa terwujud, saya bilang gitu. Dan saya memutuskan untuk fokus di 3i ini, saya yakin Tuhan akan berikan saya jalan dan memang terbukti, Pak. Ya udah akhirnya dari teman-teman dan perusahaan tidak bisa memaksa lagi. Ya, mereka bilang sudah terserah Pak Anto lah kalau memang sudah memutuskan untuk resign, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Sehingga saya fokus berapa bulan kemudian langsung impian bisa saya wujudkan, Pak. Yaitu motor tadi, Pak. Pak Anto, tentu jaringannya akhirnya berkembang bukan hanya di Sorong ya, Pak ya? Iya Pak, betul sekali Pak Frans. Jadi sudah ada di kota-kota mana saja? Yang paling terbesar di Papua sama Ternate, Maluku Utara, Halmahera Pak. Oke. Dan apakah ada di antara timnya yang di luar kota hadir di acara malam hari ini? Siang hari ini? Sepertinya mungkin ada, tapi saya nggak bisa memperhatikan Pak, karena banyak yang masuk Pak. Oke. Ya, nanti anggota timnya Pak Rianto juga boleh kirim pesan di chatroom ya. Jadi kalau posisinya
bagus di kamera ya, mungkin rapi begitu. Kita akan coba spotlight. Nanti mungkin Bu Sari atau Pak Sandy akan coba lihat-lihat ya, siapa tahu ada ya. Jadi bagaimana Pak Anto bisa menjalin hubungan dengan komunikasi dengan yang di luar pulau begitu? Kalau saya untuk membangun komunikasi dengan rekan-rekan saya yang berada di luar pulau, jadi saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bagaimana mereka bisa menggunakan waktu mereka dengan masyarakat di sana, Pak. Jadi pada saat mereka sudah bisa menggunakan artinya waktu mereka dengan masyarakat yang ada di sana, dan mereka kontak pada saya langsung datang, Pak, ke tempat teman-teman yang berada di luar kota, Pak. Oh, terjun langsung, Pak. Saya terjun langsung, Pak. Oke. Baik. Mungkin karena saat itu belum ada juga acara support system seperti ini, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Oke. Ya, betul sekali, Pak Frans. Bagaimana menurut Pak Anto, dengan kita sekarang sudah ada keberadaan support system TriLC ini, menurut Pak Anto apakah bisa berguna untuk pengembangan jaringan di tim Pak Anto sendiri? Sangat luar biasa, Pak. Dengan cara seperti begini sangat luar biasa karena memberikan ibaratnya cas buat kita semuanya, Pak. Yang tadinya lemah, yang tadinya jarang untuk action, dengan program seperti ini sangat luar biasa memberikan energi baru, Pak, buat kita. Oke, baik. Pak Anto, mungkin durasi kita sudah habis juga untuk sesi ini dan kita akan ke narasumber berikutnya. Tapi sebelum itu, saya akan berikan satu closing statement dari Pak Anto. Silakan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang udah kepanasan juga. Tadi saya lihat komentarnya begitu. Silakan Pak Anto, closing statement-nya. Baik, closing statement saya buat rekan-rekan semuanya adalah di sini bagaimana setiap orang memiliki impian. Dan impian itu yang menentukan adalah diri kita. Jangan pernah kita terpengaruh dengan orang di luar sana. Orang bisa memberikan angan-angan yang sangat banyak. Tetapi kalau kita terpengaruh dengan omongan dari luar sana, maka impian kita tidak akan terwujud. Kuncinya adalah kita tetap fokus, komitmen, dan konsisten. Yakin kepada Tuhan, doa, dan kita yakin pasti akan sukses di bisnis 3i Networks ini. Baik, itu saja Pak Anto ya closing statement-nya. Ya. Dahsyat, ya harus yakin dengan impian kita, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, karena itu sesi dengan Pak Anto sudah selesai dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang bisa mendapatkan cas semangat positif dari Pak Anto. Sukses Pak Anto. Sukses juga Pak Frans dan buat rekan-rekan 3i dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Anto.